Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 20. Nur ditangkap. Terima kasih Tuan, tapi maaf untuk sementara kami tidak bisa memberi rekomendasi pada Anda karena EO ini akan mengatur acara pernikahan kakakku, kata Bima menolak merekomendasikan Nur pada kliennya yang lain. Baginya Nur hanya miliknya dan tidak boleh siapapun yang mendekatinya. Tamu itu mengerti dan undur diri untuk kembali menikmati acara. Pesta perusahaan Bima berlangsung hingga malam dengan acara hiburan yang begitu menarik. Oma Ayu melihat Nur dari kejauhan, dia lalu berdiri dari tempat duduknya. Oma mau kemana? Tanya Reni menggandeng tangan omanya. Oma mau ke sana, Oma Ayu menunjuk ke arah sahabat-sahabat Bima berkumpul. Baiklah, Reni antar ya Oma, kata Reni. Mama, mau kemana? Tanya Siska melihat mamanya digandeng Reni. Oma katanya mau ke tempat Kak Bastian berdiri Mom, kata Reni. Ya udah, Siska temani ya Ma, kata Siska ikut menemani ibunya. Nur masih tampak asyik mengobrol dengan Maya. Oma, sapa Bastian membuat Nur, Cantika dan Maya melihat ke arah Oma Ayu. Halo, anak-anak bolehkan Oma ikut gabung? Tanya Oma Ayu. Tentu aja boleh Oma, kata Bastian. Nur melemparkan senyumnya ke Oma Ayu dan Siska, lalu senyum itu berangsur menghilang saat melihat gadis di sebelah kiri Oma Ayu. Tante, Oma kenalkan ini Cantika pemilik Pearl Stars WO dan EO. Cantika kenalkan ini Oma Ayu dan Tante Siska dan yang di sebelah kiri Oma Reni. Herdi memperkenalkan Cantika pada Oma Ayu dan Siska. Terima kasih, Anda telah membuatkan acara pesta yang begitu mewah dan meriah, kata Oma Ayu. Sama-sama Nyonya, sudah menjadi kewajiban kami membuat klien merasa senang. Dan rasa terima kasih ini lebih baik Nyonya Ayu dan Nyonya Siska sampaikan pada event manajer kami Nur Lisa, kata Cantika. Wow, ini Kak Nur. Reni nggak ngangka kalau aslinya lebih cantik daripada fotonya, kata Reni membuat Nur dan yang lainnya bingung. Oh ya, kenalkan aku Reni, anak bungsu sekaligus adik dari Kak Bima dan Kak Rido. Reni memperkenalkan dirinya dan mengulurkan tangannya pada Nur. Ternyata dia adiknya. Kok perasaanku tiba-tiba lega saat tahu jika dia adalah adiknya, kata Nur dalam hati. Nur menyambut baik jabatan tangan dari Reni yang langsung memeluk erat Nur. Dia terlihat bingung dengan tindakan spontan Reni. Setelah melepaskan dekapan Reni, Oma Ayu mendekati Nur dan menggenggam erat tangan Nur sambil menepuk-nepuk lembut. Ternyata kita kembali bertemu di sini. Oma sangat senang bisa bertemu denganmu lagi, Nur, kata Oma. Nur juga senang dapat bertemu dengan Oma, Nur tersenyum. Mama kenal dengan Nur Lisa? Tanya Siska heran. Nur ini sudah menyelamatkan Mama yang hampir saja disenggol mobil. Jika Nur tidak ada di sana mungkin Mama tidak akan bertemu denganmu, jelas Oma Ayu. Itu sudah menjadi tugas kita untuk saling tolong-menolong antar sesama, kata Nur ramah. Siska merasa sangat berterima kasih pada Nur yang telah menyelamatkan ibunya dari bahaya. Nur terima kasih, kamu sudah menyelamatkan Oma. Tidak hanya menyelamatkan Oma, kamu juga membuat acara pesta hari ini begitu indah dan megah. Acara pertunangan Rido pun menjadi sukses, Tante sangat berutang budi padamu, kata Siska langsung memeluk dan memegang tangan Nur yang terluka. Au! Nur sedikit meringis kesakitan. Kamu kenapa? Siska melihat ke arah tangan Nur yang dipegang dan menyingkap sedikit blazer yang digunakan. Kakak terluka. Reni terkejut dan segera mengerumuni Nur, raut wajah Oma tampak begitu khawatir. Ini nggak apa-apa kok Nyonya, ini hanya luka kecil. Dan Nyonya Siska tidak perlu berterima kasih, sudah menjadi kewajiban bagi saya dan anggota tim saya mengatur pesta. Kami akan berupaya semaksimal mungkin membuat klien kami nyaman dan senang, jelas Nur.
Perempuan ini benar-benar baik hati, tidak hanya rendah hati dia juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya, menghormati orang yang lebih tua darinya. Aku ingin dia menjadi pendamping Bima, kata Oma Ayu berkeinginan menjadikan Nur cucu menantunya. Di tengah asyik mengobrol, Mei Ling Xuan dan Tuan Xuan beserta putrinya Fei Fei datang menghampiri Siska dan Oma Ayu. Siska. Mei Ling mendekap Siska sambil cipika-cipiki. Selamat ya, sebentar lagi kamu akan memiliki menantu, kata Mei Ling melepaskan dekapannya. Mei Ling melihat ke arah Cantika dan Nur. Halo Cantika, Mei Ling cipika-cipiki dengan Cantika. Halo juga Tante. Bagaimana kabar Tante? Tanya Cantika pada Mei Ling. Tante sehat? Nur. Mei Ling lalu beralih memeluk Nur sambil cipika-cipiki dengannya. Oh ya Cantika, terima kasih ya kamu sudah mengirim Nur untuk merancang acara pesta ulang tahunnya Fei Fei. Berkat kamu dan Nur, Fei Fei jadi senang, acara pestanya dipuji oleh teman-teman Fei Fei dan papanya, kata Mei Ling. Sudah menjadi pekerjaan kami Tante, kata Nur. Cici Nur, si Eksi, Fei Fei mendekap Nur. Mendengar pujian dan melihat kerendahan hati Nur membuat Oma Ayu semakin menyukai Nur dan menginginkannya untuk segera menikah dengan Bima. Semua mata tertuju ke arah Cantika dan yang lainnya saat mendengar keberhasilan dan kesuksesan EO milik Cantika serta kinerja Nur yang baik. Oh, pantesan acaranya bagus banget. Ternyata pakai EO Pearl Stars dan pemiliknya juga masih muda dan cantik. Hebat juga kinerja EO Pearl Stars, pantas menjadi EO yang sedang trending saat ini. Wah, pemiliknya cantik, terus karyawannya juga cantik. Tadi gue dengar kalau dia event manajernya. Nggak disangka masih muda dan cantik banget. Pastinya dia pintar banget, rancangan pesta dan acaranya menarik. Tamu-tamu di sana mulai mengomentari kinerja Pearl Stars dengan komentar positif. Ada juga sebagian kecil dari mereka yang merasa iri. Komentar-komentar itu sampai di telinga Bima yang masih berdiri bersama Sutomo dan Rido beserta keluarga Handoko. Apresiasi dari para tamu sangat baik tentang Pearl Stars. Dedi ingin acara wedding Rido tetap Pearl Stars yang memegang. Bagaimana menurut kalian, Rido dan Amanda? Kata Sutomo. Amanda sangat setuju Dedi. Bagaimana denganmu Rido? Tanya Amanda. Aku juga, aku sangat setuju, mereka sangat profesional. Acara yang mereka buat benar-benar di luar ekspektasi, kata Rido. Bagaimana dengan Anda Tuan Handoko? Tanya Sutomo. Jika anak-anak sudah setuju saya ikut mereka saja. Toh yang menikah adalah mereka, kami menyerahkan segalanya pada mereka, kata Tuan Handoko. Kembali senyuman tersungging di bibir Bima, dia senang mendengar kinerja Nur, perempuan yang telah menempati tempat terpenting di hatinya, dipuji oleh semua klien dan tamunya. Namun senyuman itu tidak bertahan lama, saat Bima mendengar beberapa pemuda ingin berkenalan dengan Nur dan mendekatinya. Nur, Cantika dan Maya masih berdiri bersama sahabat-sahabat Bima, Siska, Oma Ayu, dan juga keluarga Xuan. Mereka masih asyik mengobrol hangat tanpa menghiraukan tamu-tamu yang mulai membicarakan mereka. Mbak Nur monitor. Mbak Nur. Terdengar panggilan di walkie-talkie milik Nur. Maaf semuanya, Nur permisi dulu, masih banyak pekerjaan yang harus Nur kerjakan. Permisi, kata Nur pamit meninggalkan mereka. Baiklah Nur, hati-hati ya sayang, kata Oma Ayu. Nur tersenyum manis pada Oma Ayu dan yang lainnya, dia lalu melangkah pergi keluar ruang untuk meneruskan pekerjaannya. Mbak Nur monitor, suara dari walkie-talkie terdengar kembali. Ya Nur di sini, ada apa? Mbak bisa ke lantai atas sekarang. Ada apa? Spanduk yang kita pasang di lantai atas, talinya terlepas Mbak. Sekarang anak-anak terlalu sibuk di ruang pesta,
Mbak bisa ke lantai atas duluan, entar kami nyusul Mbak ke sana. Oke Mbak, langsung ke lantai atas, kata Nur melangkah ke arah lift. Hotel JK International memiliki 4 lift, di depan 2 lift terpasang tanda dalam perbaikan dan hanya 2 lift yang beroperasi membuat tamu harus bersabar mengantri menaiki lift. Oke Mbak, panggilan di walkie-talkie berhenti. Nur kini ada di depan lift menekan tombol lift lalu menanti datangnya lift. Reni memperhatikan Oma Ayu yang terlihat lelah. Oma nggak apa-apa? Tanya Reni. Oma tidak apa-apa sayang, Oma hanya sedikit lelah, kata Oma Ayu. Sebaiknya Marna istirahat ya, biar Reni dan Bima yang akan mengantar Mama, kata Siska. Baiklah Lin, kata Oma Ayu. Reni mendudukkan Oma Ayu di bangku yang tersedia. Siska menghampiri Bima, lalu dia meminta Bima mengantar Oma Ayu ke kamar Presidential Suite untuk beristirahat. Bima lalu menghampiri omanya yang sedang duduk ditemani Reni. Oma ayo, Bima akan mengantar Oma ke kamar, kata Bima. Oma Ayu berdiri dibantu Reni dan Bima, mereka bertiga berjalan keluar ruangan untuk menuju lift. Herdi mengikuti Bima, Oma Ayu dan Reni setelah berbicara dengan Cantika. Herdi segera berlalu menuju meja resepsionis untuk mengambil kunci kamar Presidential Suite, lalu segera menyusul Bima, Oma Ayu dan Reni yang mengantre di depan lift. Senyuman Bima kembali tersungging di wajah tampannya saat dia melihat Nur berdiri di depan pintu lift. Beberapa tamu hotel juga ikut mengantri di belakang Bima, Reni, Oma Ayu dan Herdi. Nur berdiri di depan lift tidak menyadari jika Bima, Oma Ayu, Reni dan Herdi berada tidak jauh di belakangnya. Di belakang Nur masih ada tamu yang mulai tidak sabaran. Reni dan Oma Ayu memperhatikan tamu di belakang Nur yang mulai mengomel. Ting! Pintu lift terbuka, operator lift membungkuk sedikit dengan sopan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, silakan naik perlahan, jangan ada yang saling mendorong, kata operator dengan ramah. Nur masuk ke dalam lift, begitu pula tamu, Bima, Oma Ayu, Reni dan Herdi. Nur tersenyum melihat Oma Ayu yang ada tidak beberapa jarak dengannya, namun senyuman itu tidak berlangsung lama saat Nur melihat pria di hadapannya berdiri begitu dekat. Beberapa tamu mulai memadati lift, setelah merasa cukup penuh, operator lift menekan tombol untuk menutup pintu lift. Lalu menekan tombol angka sesuai dengan tujuan beberapa tamu. Nur hanya menatap lurus ke depan, tepat ke dada bidang Bima yang terbalut dengan setelan tusido. Sebelah tangan Bima mengungkung Nur seolah menyembunyikannya dari siapapun. Bima menatap Nur yang tampak gugup memegangi dadanya berdegup dengan kencang. Jantung gue. Semoga si cowok rese ini nggak dengar suara jantung gue, kata Nur dalam hati. Tamu-tamu hotel berada dalam lift yang sama tidak begitu menggubris. Mereka sibuk dengan pikiran dan urusan mereka masing-masing. Lift mulai berhenti di setiap lantai yang dituju, namun kepadatan di dalam lift masih belum berkurang. Bima terus menatap Nur mulai gelisah dengan situasinya, dia menggigiti bibir bawahnya dengan lembut membuat Bima menjadi tidak fokus. Bima mendekati wajahnya ke samping telinga Nur dan berbisik. Jangan kamu melakukan hal itu. Kini Nur mengangkat wajahnya menatap Bima yang juga menatapnya. Apa? Aku melakukan apa? Bisik Nur gugup dan kembali menggigiti lembut bibir bawahnya. Situasi yang mendukung membuat Bima tidak dapat menahan diri. Tanpa disadari siapapun di dalam lift, Bima kembali mengecup bibir indah Nur yang hanya dipolesi pelembab bibir. Kecupan kali ini berbeda, Bima sedikit memperdalam. Matanya menutup mencoba mengimbangi rasa manis dari bibir yang membuatnya semakin penasaran. Begitupun Nur yang tak menyadari jika dirinya pun menutup matanya, seolah nyaman dengan kecupan yang diberikan Bima. Begitu lembut, begitu manis, kata Bima dalam hati.
Perlahan Bima melepaskan kecupan lembut itu, matanya perlahan membuka menatap kembali Nur. Begitupun Nur, mukanya langsung memerah menyadari apa yang baru saja terjadi dengan dirinya. Bima kembali mendekatkan wajahnya ke samping telinga Nur. "Jangan pernah kamu menggigiti bibirmu, itu akan semakin membuatku kehilangan kendali untuk memilikimu," bisik Bima. Wajah Nur semakin memerah hingga sampai ke telinganya. Ting! Pintu lift kembali terbuka di lantai berikutnya, sebagian besar tamu keluar di lantai itu. Menyisakan 2 orang tamu hotel, Nur, Bima, Oma Ayu, Reni dan Herdi. Bima pindah ke samping Nur berdiri dengan memasang wajah tanpa dosa dan tidak terjadi apapun. Wajah Nur begitu merah, Oma Ayu baru menyadari keberadaan Nur. "Nur!" Sapa Oma Ayu bertukar posisi dengan Reni. Nur melihat ke arah Oma Ayu, wajahnya masih memerah. "Oh, Om, Oma." Nur begitu gugup membuat tanda tanya bagi Oma Ayu, Reni dan Herdi saat mereka melihat wajah Nur memerah. "Kamu kenapa Nur? Kamu sakit sayang? Mukamu sangat merah," tanya Oma Ayu khawatir. Sebaliknya membuat Nur teringat dengan kecupan lembut yang sempat membuatnya terlena. Nur diam tak dapat menjawab pertanyaan Oma Ayu. Kepalanya tidak dapat memikirkan apapun sehingga dia tidak tahu harus menjawab pertanyaan Oma Ayu. Mungkin dia kepanasan dan lelah Oma, apalagi tadi sedikit sesak. "Sedari tadi pun dia bekerja tanpa henti," kata Bima memberi alasan melihat ke arah Nur. "Semua ini gara-gara lu cowok rese," kata Nur dalam hati menatap ke arah Bima. Oma Ayu menatap Nur lalu meraih tangan Nur menggenggamnya lembut. "Kamu jangan terlalu lelah ya sayang. Jika sempat, beristirahatlah, Oma tidak ingin kamu sampai sakit," kata Oma Ayu. Iya Oma," kata Nur gugup. Ting! Pintu lift kembali terbuka, 2 tamu yang tersisa keluar dari lift tersebut. Lalu pintu lift kembali menutup menuju ke lantai teratas Hotel JK International. "Oma sangat senang bisa bertemu denganmu, lain kali Oma akan mengundangmu makan siang di mansion. Kamu mau kan?" tanya Oma. "Insya Allah Oma," kata Nur, mula menguasai perasaannya. Jantungnya masih berdegup kencang. "Ya Allah. Kenapa gue malah terlena saat dikecup ama nih cowok rese? Nur Lisa, lu ngapain sih tadi? Kenapa lu biarin nih cowok rese kembali mengambil kesempatan?" Rutuk Nur dalam hati. Ting! Kini lift telah sampai di lantai teratas. Herdi, Oma Ayu, Reni, Nur dan Bima turun di lantai teratas. "Oma, Nur duluan ya," kata Nur yang secepat kilat meninggalkan mereka berempat menuju atap gedung Hotel JK International. Bima hanya tersenyum dengan tingkah Nur yang tampak gugup. Reni, Oma Ayu dan Herdi merasa heran melihat tingkah Nur dan Bima yang tersenyum. "Kak Bima, Kak Nur kenapa? Kok pergi terburu-buru gitu?" kata Reni sambil memicingkan matanya curiga pada Bima yang acuh tak acuh. Bima menggandeng tangan Oma menuju kamar Presidential Suite tanpa menjawab pertanyaan Reni. Herdi membukakan pintu kamar. Oma Ayu duduk di sofa yang tersedia, Reni membantu Oma meletakkan kaki di atas sofa. Bima duduk di sofa single memperhatikan Oma Ayu yang terlihat lelah. Herdi sedang membuatkan teh di dapur untuk Oma Ayu. Bima berdiri dari tempat duduknya melangkah mendekati Herdi. "Herdi, suruh orang kita berjaga di depan kamar ini," perintah Bima. "Baik Tuan Muda," Herdi segera meraih ponselnya lalu menelepon beberapa bodyguard untuk berjaga-jaga di depan kamar Presidential Suite. Tidak berapa lama, beberapa orang bodyguard langsung berdiri di depan kamar Presidential Suite. Bima duduk kembali di dekat omanya. "Bima, kamu kembali saja ke pesta. Pasti banyak yang mencarimu, sebaiknya kamu turun."
Di sini ada Reni yang akan menjaga Oma, kata Oma Ayu. Oma yakin? Tanya Bima. Iya Bima, setelah cukup beristirahat Oma akan turun ke bawah bersama Reni. Kata Oma meyakinkan Bima. Baiklah Oma, Bima akan ke bawah. Reni jaga Oma, perintah Bima ke adiknya. Beres Kak, kata Reni. Bima dan Bastian berjalan keluar kamar, dia berbicara dengan bodyguard untuk menjaga Oma Ayu dan Reni. Sepeninggal Bima dan Herdi, Oma Ayu menatap Reni yang meletakkan teh hangat di meja. Reni, bagaimana menurutmu tentang Nurlisa? Reni, kurang tahu Oma. Karena Reni belum terlalu kenal dengan Kak Nur, kok Oma menanyakan pendapat Reni tentang kakak Nurlisa? Oma hanya ingin tahu pendapatmu. Reni menatap lama Oma Ayu. Apa ini ada kaitannya dengan Kak Bima Oma? Tebak Reni. Oma Ayu menatap Reni, lalu menganggukkan kepalanya. Apa Oma ingin menjodohkan Kak Bima dengan Kak Nur? Tanya Reni semakin penasaran keinginan omanya. Kamu memang cucu Oma yang pintar. Menurutmu bagaimana Reni? Reni setuju Oma, dan Oma tahu. Oma Ayu menggelengkan kepalanya. Sepertinya Kak Bima sudah jatuh hati pada Kak Nur. Kamu tahu dari mana Renu? Reni tahu saat Kak Bima menyimpan foto Kak Nur di ponselnya. Terus Reni menanyakan pada Kak Bastian. Lalu Kak Bastian cerita kalau dari sikap dan tingkah laku Kak Bima terlihat jelas jika Kak Bima sudah menyukai Kak Nur, tapi Kak Bastian meminta Reni menjadi penonton saja. Oma Ayu tersenyum bahagia mendengar penuturan cucunya Reni. Ini akan sangat memudahkan untuk mewujudkan keinginanku. Gumam Oma Ayu tersenyum senang. Bima dan Herdi telah kembali ke ruangan acara dan membaur dengan para tamu. Sementara itu, Nur menunggu anggotanya menyusul ke tempatnya. Tidak berapa lama anggota teamnya datang dan mulai bekerja sama dengan Nur memperbaiki spanduk. Dia menjadi tidak fokus teringat dengan kejadian yang terjadi saat di lift. Apa benar yang dikatakan Maya, kalau gue udah jatuh hati sama cowok rese itu? Tidak. Tidak Nur, kamu jangan bodoh. Orang elit seperti Bima Arsenal tidak akan melirikmu seorang gadis kampung yang tidak memiliki latar keluarga yang sebanding dan selevel dengan dia. Kata Nur dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mbak kenapa? Tanya anggota yang memperhatikannya sejak dari tadi. Enggak kenapa-napa, udah selesai. Tanya Nur. Udah Mbak, kata anggota itu. Ya udah kita turun sekarang. Entar yang lain keteteran karena kita terlalu lama di sini, kata Nur seraya berjalan menuju lift. Oce Mbak, kata anggota itu dengan mengacungkan jempol. Saat menunggu lift, Nur kembali bertemu dengan Reni yang akan menuju ke lantai bawah. Kak Nur, panggil Reni. Nona Reni. Jangan panggil Nona dong Kak, panggil Reni aja. Baiklah, kata Nur. Ting. Pintu lift terbuka, Nur menatap operator lift yang berbeda dengan ditemuinya tadi. Tatapan operator ini terlihat lain dan berbeda, selain operator lift ada beberapa orang di dalam lift. Nur, Reni dan anggota tim lalu masuk ke dalam lift, perasaan Nur terasa tidak nyaman. Lift mulai turun ke lantai bawah, Nur tetap mengawasi orang-orang di dalam lift itu. Mereka tampak begitu mengawasi Reni. Kenapa perasaan gue nggak enak sama orang-orang di dalam lift ini? Kayaknya bakal terjadi sesuatu dan target mereka sepertinya Reni. Gumam Nur dalam hati yang mulai curiga dengan gerak-gerik orang-orang di lift itu. Mas tolong berhenti di lantai 3, pinta Nur pada operator lift. Kok berhenti di lantai 3 Mbak? Tanya anggota tim Nur heran. Nur memberi kode pada anggotanya yang untuk tidak bertanya banyak. Operator lift itu menekan tombol 3 sambil melirik ke arah orang-orang di dalam lift itu. Ting.
Lift berhenti di lantai 3, Nur menggandeng tangan Reni untuk ikut dengannya. "Reni, kamu bisa ikut denganku sebentar, ada yang mau kubicarakan," kata Nur langsung menarik tangan Reni. Anggota tim Nur juga mengikuti mereka berdua. Setelah agak jauh, Nur menarik Reni dan masuk ke sebuah pintu yang bertuliskan pantry staff only. "Kenapa Kak Nur narik aku ke sini?" tanya Reni heran. "Maaf sebelumnya, tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang yang ada dalam lift tadi dan operator tadi juga berbeda dengan yang tadi. Dan mereka begitu mengawasimu," jelas Nur. Anggota tim Nur lalu membuka sedikit pintu untuk melihat situasi di luar. "Benar," kata Nur, "orang-orang yang ada di dalam lift tadi keluar dan seperti mencari mereka." Anggota tim Nur menempelkan jari telunjuknya di mulut untuk menyuruh Nur dan Reni diam. "Mbak, sepertinya benar yang Mbak katakan, mereka sangat mencurigakan. Sekarang mereka ada di luar," bisik anggota tim Nur memberitahu. Reni tampak ketakutan, tangannya mendekap tubuhnya karena kedinginan. Gaun Reni sedikit terbuka di bagian pundak, Nur lalu membuka blazernya dan memakaikannya ke Reni. "Terus sekarang kita gimana?" bisik Reni panik. "Kamu tenang dulu, Reni. Aku ada ide, tempat ini agak gelap, kamu dan Reni sembunyi di sini. Aku akan turun lewat lift karyawan untuk memancing mereka," kata Nur menguraikan rambutnya. "Kamu jaga Reni, sembunyilah di balik troli karyawan itu," perintah Nur. "Mbak, hati-hati," kata anggota tim Nur. Dengan langkah hati-hati, Nur berjalan ke arah lift karyawan. Ting! Tepat saat lift karyawan terbuka, pintu tempat Nur bersembunyi terbuka. Orang-orang dalam lift yang dicurigai Nur masuk dan langsung membekap Nur dan menyuntikkan obat bius hingga membuat Nur pingsan. Kepala Nur lalu ditutup dengan sebuah kain hitam. Reni hampir terpekik saat melihat Nur dibekap oleh orang-orang dalam lift yang mereka naiki tadi. Mulut Reni dibekap oleh anggota tim Nur agar persembunyian mereka tidak ketahuan. Bersambung.